Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja, yang tak lain merupakan sebutan bagi Prabu Siliwangi. Sosok seorang raja kerajaan Pajajaran yang melegenda di mata masyarakat. Seperti ada kisah patilasan Prabu Siliwangi yang berada di desa Pajajaran, Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Inilah episode terbaru Dua Alam, di mana akan membahas lebih dalam seputaran petilasan Prabu Siliwangi. Dulunya ini masih hutan. Tahun 80 saya sering lewat kalau dari Indrakila itu ke Teja ya, jalan kaki, nggak ada motor dulu, nggak ada kendaraan. Tahun 70, tahun 80 masih monyet banyak, lutung banyak, objek wisata yang memang belum seperti ini gitu. Nah, banyak sekali tempat-tempat sekarang dijadikan wisata yang dahulu kalanya konon dari orang-orang tua saya, dari sesepuh-sepuh saya, betul enggaknya Allah alam, di sini juga adalah tempat petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Seperti halnya di belakang saya ada batu, di depan juga, di sebelah sana juga ada pertapaan. Kalau bahasa kitanya mungkin tanda kutip uzlah, khalwat, menyepikan diri, berkunjung ke satu wilayahnya Eyang Prabu Siliwangi. Terus dari sini juga ada di sebelah sana, kurang lebih 1 kilo dari sini, nggak nyampe, kurang lebih 500 meter, di Gunung Indrakila namanya. Indrakila itu masih wilayahnya desa Indrakila, situ Cipadung, baru Gunung Indrakila. Di situ juga dikenal dengan petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Di bawahnya ada sumur Kajayaan, itu terkenal, sering kesini dari mana-mana untuk menguak sejarah sebenarnya seperti apa di sini. Petilasan Eyang Prabu Siliwangi sudah tak asing lagi di mata masyarakat setempat. Konon, di tempat ini juga terdapat tempat cai kahuripan 7 bidadari. Berbagai mitos dan misteri tentang cai kahuripan ini menjadi daya tarik para pengunjung untuk datang ke tempat ini. Sebagian dari, kita nggak sebut wilayah ya, luar Kabupaten Majalengka, daerah beberapa kabupaten sering banyak sekali rombongan ke sini melakukan ritual semacam apa ya, punya hajat, terus di sini tetapa gitu dan seterusnya ya. Masih di tempat-tempat itu sebelah sana, tempat-tempat lokasinya. Yang punya hajat nanti mandi tengah malam di sini, mandi di 7 sumur bidadari dan seterusnya gitu ya. Saya sendiri sih tidak tahu sih, cuman kelihatannya banyak seperti itu. Menurut fikih, hal-hal ritual yang intinya kan gini, meminta selain kepada Allah maka musyrik, hukumnya haram. Meminta selain kepada Allah musyrik. Yang jadi patokan adalah mafhum mukhalafah ya, kalau kata guru-guru itu kalau nggak salah, meminta kepada Allah sekalipun minta dunia maka boleh, adalah ibadah berdasarkan kepada yang itu, udhuni astajib lakum, boleh. Ya Allah minta uang banyak boleh, ya Allah minta dunia boleh, asalkan mintanya kepada Allah. Patokannya itu saja sungguhnya. Tapi yang meminta selain kepada Allah adalah satu perbuatan kemusyrikan, tiada maaf itu, kecuali kembali bertobat kepada Allah. Ada satu kauliyah berpendapat petilasan orang soleh itu lebih bagus ketimbang makom. Artinya orang yang amalannya baik, yang dekat dengan Allah, yang ahli ibadah, taati billah, taati rasulillah, pernah singgah di situ, kita berdoa di situ, maka fa insya Allah mustajabah. Fa insya Allah, termasuk di makomnya juga mustajabah. Tempat itu ya sangat berpengaruh. Kalau memang di sini insya Allah kan Eyang Prabu Siliwangi kan ikhtilaf, ada yang mengatakan waliullah, ada yang mengatakan belum masuk Islam, tapi saya yakini insya Allah, kalau saya yakin sih beliau orang waliullah gitu. Karena apa?
menikah dengan ulama besar Syekh Kuro, beliau kan waliullah, nggak mungkin anaknya kan dinikahkan tidak muslim, nggak mungkin, tidak masuk akal. Secara logisnya kan muslim dengan muslim baru bisa nikah. Nyai Subang Larang kan putranya Syekh Kuro, itu ulama besar waliullah, dinikahkan dengan beliau ya pasti muslim. Wallahu alam. Pendapat guru saya bahwasanya tempat orang soleh, orang alim ulama, orang waliullah itu tatkala kita berdoa di situ maka insya Allah mustajabah. Karena berdasarkan kepada apa waktu itu kata guru saya, Nabiullah Zakaria alaihissalam ingin sekali punya anak, kebetulan usianya sudah lanjut, sudah menopause semuanya, yang perempuannya tidak mungkin, mustahil menurut medis, tapi beliau kan hunalika Zakaria, waktu tersebut kan di tempatnya Dewi Maryam kata guru saya, Siti Maryam alaihissalam radhiyallahu an. Di situ berdoa maka Allah mengabulkan. Salah satu ila romza kalau nggak salah ya. Mohon dimaafkan. Di situ ada tanda tanyanya bisa selama 3 hari. Di situ melakukan riadoh berdoa kepada Allah dan alhamdulillah beliau Nabiullah Zakaria walau mustahil secara logis ya, akhirnya punya anak. Akhirnya tempat itu mustajabah itu. Petilasan Dewi Maryam, Siti Maryam. Waliullah beliau insyaallah. Banyak ceritanya lebih condong ke daerah Pamengpeuk Garut, tapi ya itu pun hanya petilasan karena beliau tilam itu kan menghilang, tidak diketahui tatkala ada satu perkara ya karena faktor X antara keluarga beliau menghilang, jadi tidak sempat meninggal disaksiin keluarga, jadi menghilang, tilam kalau bahasa kita tilam. Di daerah sana, tapi di daerah Pamengpeuk, daerah Sancang, konon katanya. Wallahu alam ya. Beliau kan wali itu kan bil makom idal makom, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata guru saya begitu. Dan setelah kurang lebih 10 menit membahas tentang hal mistik petilasan Eyang Prabu Siliwangi, tentunya jangan dilewatkan episode 2 alam selanjutnya. Tetap stay tune terus di channel YouTube Akhwatun Media.